Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak peserta MPLS di SMA Negeri 1 Pasir Kuda tahun pelajaran 2021-2022. Perkenalkan, Bapak Tardi Agustiana. Bapak mengajar mata pelajaran fisika di SMA Negeri 1 Pasir Kuda. Namun pada kesempatan ini Bapak oleh panitia MPLS diberikan tugas untuk menyampaikan materi tentang pengenalan kurikulum di SMA Negeri 1 Pasir Kuda. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan apa itu pengertian kurikulum, kemudian bagaimana menjalankan kurikulum ini. Tentunya SMA Negeri 1 Pasir Kuda yaitu memiliki visi, kemudian dari visi itu perlu dijabarkan indikatornya. Selanjutnya yaitu tentang struktur kurikulum kelas 10 bagi kalian yang akan belajar di SMA Negeri 1 Pasir Kuda. Berikutnya berkaitan dengan setelah melaksanakan pembelajaran selama 1 semester, kemudian 1 tahun, kalian akan mendapatkan rapot gitu. Nah, rapot di kelas 10 itu bagaimana gitu? Apakah sama atau tidak dengan rapot kelas 11 dan kelas 12, atau sama enggak dengan rapot yang ada di ketika kalian SMP ataupun MTS. Dan yang terakhir Bapak akan menyampaikan atau mengulas yaitu kegiatan ekstrakurikuler apa saja yang ada di SMA Negeri 1 Pasir Kuda. Nah, mari kita mulai ke materi yang pertama yaitu tentang kurikulum. Kenapa Bapak di sini memulainya dengan kalimat sebuah pertanyaan, apa itu kurikulum? Nah, di sini kurikulum itu adalah atau kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan dan teknologi serta kesenian sesuai dengan masing jenjang pendidikan. Nah, di sini kurikulum SMA Negeri 1 Pasir Kuda disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Salah satunya tujuan pendidikan nasional itu terlaksananya pendidikan 12 tahun ya. Dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan. Artinya, pendidikan yang akan kalian tempuh di SMA Negeri 1 Pasir Kuda itu disesuaikan dengan perkembangan kalian dan kesesuaian dengan lingkungan gitu. Jadi artinya kurikulum di SMA Negeri 1 Pasir Kuda dengan yang sekolah lain itu akan sedikit berbeda karena disesuaikan dengan lingkungan di daerah Pasir Kuda. Selanjutnya itu kebutuhan pembangunan dan teknologi serta kesenian. Kita ketahui bahwa zaman sekarang itu semuanya serba menggunakan teknologi. Salah satunya kegiatan hari ini yaitu tentang pengenalan lingkungan sekolah ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya, sebelum terjadi pandemi, semua sekolah tentunya melaksanakan kegiatan MPLS ini secara langsung di sekolah gitu ya, bersama-sama. Kalau sekarang yaitu setiap sekolah tentunya akan melaksanakan kegiatan MPLS ini secara daring. Jadi pesertanya
di rumah, kemudian pematerinya juga di rumah. Tapi yang mempersatukan kegiatan kita itu adalah internet. Jadi ada kebutuhan pembangunan teknologi serta kesenian ya. Sekarang itu kesenian kalau misalkan kita tidak menggunakan kesenian ya, tidak dibalut dengan keindahan, maka sebuah kegiatan itu atau kehidupan itu tidak ada maknanya. Kemudian disesuaikan juga dengan jenjang pendidikan. Ketika kalian masih belajar di SMP ataupun di MTS, pasti kalian akan merasakan sedikitnya perbedaan dengan masa pembelajaran yang akan dilaksanakan di SMA. Kurikulum SMA Negeri 1 Pasir Kuda pada tahun ajaran 2021-2022 ya untuk kelas 10 ini menggunakan kurikulum sekolah penggerak. Makanya Bapak di sini dicantumkan setiap template presentasi itu ada sekolah penggeraknya. Apa itu sekolah penggerak? Dasarnya apa? SMA Negeri 1 Pasir Kuda melaksanakan kurikulum sekolah penggerak ya. Nah, ini dasar hukum SMA Negeri 1 Pasir Kuda melaksanakan kurikulum sekolah penggerak untuk kelas 10 ya. Yang pertama ada keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1177 garis miring M garis miring 2020 tentang pedoman penyelenggaraan sekolah penggerak. Berikutnya tentang keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 162 garis miring M garis miring 2021 tentang program sekolah penggerak. Jadi SMA Negeri 1 Pasir Kuda ini alhamdulillah mendapatkan kepercayaan untuk melaksanakan kurikulum sekolah penggerak pertama ya. Jadi kalian harus bersyukur menjadi siswa di SMA Negeri 1 Pasir Kuda yang melaksanakan sekolah penggerak ya. Apa itu sekolah penggerak? Nah, sekolah penggerak ini sekolah dengan sistem yang berbeda dengan sekolah pada umumnya dengan berbagai pengembangan agar dapat mencapai tujuan sekolah dalam tempo yang sesegera mungkin. Nah, dilihat kalau dari suku katanya di sini penggerak. Artinya kalau penggerak itu kan ada tujuan yang ingin dicapai, ada roda yang dijalankan. Nah, di sini artinya kalian itu menjadi sasaran dari sekolah penggerak ini untuk menjadi sebuah agen perubahan ya. Nah, kita sudah mengetahui apa itu kurikulum, kemudian kurikulum di SMA Negeri 1 Pasir Kuda itu melaksanakan kurikulum sekolah penggerak. Nah, bagaimana cita-cita SMA Negeri 1 Pasir Kuda itu untuk melaksanakan atau mencapai visinya itu mencapai tujuan pendidikan nasional. Tentunya dia mempunyai cita-cita. Cita-cita ini tertuang dalam visi. Nah, maka visi SMA Negeri 1 Pasir Kuda itu ya adalah unggul dalam prestasi, ramah lingkungan, dan teguh dalam imtak atau disingkat dengan permata. Nah, kalian ini harus minimal dihafal dan dihayati kemudian dilaksanakan. Jadi kalian sudah punya tekad yang kuat, punya cita-cita yang kuat, cita-cita yang sama semua warga sekolah bahwa SMA Negeri 1 Pasir Kuda itu mempunyai cita-cita unggul dalam prestasi, ramah lingkungan, dan teguh dalam imtak atau disingkat dengan permata. Jadi kalau kalian ditanya oleh orang tua kalian, apa visi SMA Negeri 1 Pasir Kuda? Cukupnya dengan kata permata. Permata ini singkatan dalam prestasi, ramah lingkungan, dan teguh dalam imtak ya. Nah, tadi ketika mengetahui visi SMA Negeri 1 Pasir Kuda itu ada
kata yang menjadi tolak ukur ke cita-cita SMA Negeri 1 Pasir Kuda itu, atau kalian nanti setelah keluar dari sekolah ini harus mencerminkan visi dari sekolah ini ya. Yang pertama tadi unggul dalam prestasi. Indikatornya apa? Jadi cita-citanya SMA Negeri 1 Pasir Kuda dalam prestasinya 5% lulusan melanjutkan pendidikan ke luar negeri, ke perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Jadi mudah-mudahan cita-cita ini dapat minimal terlaksana, yang 5% ini maksimalnya melampaui yang 5%. Kemudian meraih 3 penghargaan bidang keagamaan ya di tingkat kabupaten dan 1 penghargaan di tingkat provinsi. Misalkan kegiatan pentas PAI, yang mudah-mudahan di tahun ini kegiatan keagamaan ini dapat dilaksanakan. Kalau tahun kemarin itu tidak dilaksanakan dengan alasannya pandemi. Mudah-mudahan di tahun ini, walaupun kita belum tahu pandemi ini sampai kapan berakhir, kita tetap harus menjaga kesehatan dan mengikuti kegiatan ini. Berikutnya meraih 2 penghargaan di bidang akademik OSN ya. Ini berkaitan dengan akademik OSN, itu ada OSN TK, Fisika, Matematika, dan lain-lain. Dan non-akademik itu O2SN dan FLS2N di tingkat kabupaten. Yang terakhir yaitu meraih 3 penghargaan di bidang akademik ya, itu Pasanggiri Sunda. Alhamdulillah sekolah kita itu kakak kalian sudah mencantumkan namanya di perlombaan ini menjadi juara ya. Nah, kemudian juara ini karena kita sudah punya bekal, maka punya cita-cita lagi untuk mendapatkan penghargaan di tingkat kabupaten dan 1 penghargaan di tingkat provinsi. Berikutnya, pada kata ramah lingkungan atau cita-cita SMA Negeri 1 Pasir Kuda yaitu punya ramah lingkungan. Artinya, setelah kita lulus dari SMA Negeri Pasir Kuda ataupun ketika belajar di SMA Negeri Pasir Kuda ini punya punya perilaku yang ramah lingkungan. Satu apa? Terlaksananya nilai-nilai budaya lingkungan gotong royong. Gotong royong ini merupakan suatu budaya ya, budaya budaya Indonesia yang sampai saat ini sudah mulai sedikit terkikis atau menghilang oleh budaya lain. Makanya kita ingin menghidupkan kembali atau melatih karakter gotong royong pada diri kita semua. Dan seni kecapi suling, alhamdulillah sekolah kita sudah punya alatnya untuk kesenian Sunda ya. Karena kalau budaya kita bukan yang ngurusnya kita lagi, mau siapa lagi yang melestarikannya. Jadi budaya kecapi suling ini menjadi cita-cita ciri khas dari siswa SMA Negeri 1 Pasir Kuda. Berikutnya, terciptanya lingkungan sekolah yang bersih, sehat, asri, dan nyaman. Nah, di sini karena dibatasi lingkungan sekolah yang bersih, sehat, asri, dan nyaman, maka untuk mewujudkannya kita dari rasa sifat ya gotong royong ini untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, asri, dan nyaman. Ya. Yang terakhir, karena di sini ramah lingkungan, kita terintegrasi dengan mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Bukan di sini kenapa diberikan tanda garis miring, bukan berarti kalian menjadi ahli ya, ahli budidaya tanaman hortikultura dalam tanaman jagung, bukan itu, atau bukan menjadi petani. Bapak tahu semuanya kita dilahirkan dari orang tua petani ya. Tapi kita harus mempunyai hal lebihnya.
Kalau misalkan, orang tua kita belajar taninya itu secara otodidak, nah kita mudah-mudahan belajar pertaniannya memiliki cara tersendiri. Yang pertama yaitu kita mumpuni dalam segi teori dan mumpuni dalam segi praktek. Artinya kita harus jago di teori dan praktek gitu ya. Selanjutnya teguh dalam imtak ya. Karena cita-cita dari kurikulum sekolah penggerak itu yang pertama beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Maka itu yang menjadi patokan utama ya, untuk menjadi manusia itu harus beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tentunya SMA Negeri Pasir Kuda itu memiliki atau mempunyai cita-cita untuk mewujudkan itu ya. Salah satunya meningkatkan kepekaan terhadap keseimbangan lingkungan ditandainya dengan terawatnya tanaman kelas dan senantiasa bersih. Ya, jadi di setiap kelas itu minimal ada tanaman kelas yang terawat dan senantiasa dibersihkan ya. Jadi insya Allah nanti kalau misalkan sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah, ada sebuah kegiatan yaitu lomba kebersihan kelas. Nah ini mencerminkan untuk mencapai indikator dari teguh dalam imtak. Kemudian 90% peserta didik melaksanakan pembiasaan sholat duhur berjamaah. Kenapa tidak 100%? Karena kita ketahui bahwa kita selalu ada halangan ya, terutama perempuan ya, suka ada halangan. Jadi kita tidak berani mencantumkan 100% karena tidak semuanya dalam setiap hari itu bisa melaksanakan sholat duhur berjamaah karena ada halangan ya. Yang ketiga, 90% peserta didik melaksanakan pembiasaan kegiatan ibadah sholat sunat duha dalam sepekan 2 kali ya. Karena kita sekarang masih proses pembelajaran secara daring, tapi ini mudah-mudahan kita sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran setiap paginya melaksanakan sholat duha dulu gitu ya, minimal 2 rakaat. Karena dengan melaksanakan sholat duha ini mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang teguh dalam imtaknya, iman dan takwa. Yang selanjutnya 90% pembiasaan Asmaul Husna ya di setiap hari sebelum belajar. Jadi ketika mau belajar diusahakan dulu membaca Asmaul Husna ya minimal 1 balikan. Setiap hari membaca Al-Qur'an minimal 10 menit sebelum belajar. Jadi setelah membaca Asmaul Husna dilanjutkan membaca Al-Qur'an ya minimal 10 menit. Kemudian ini target yang paling diidam-idamkan gitu ya, karena menjadi sebuah pahala yang akan terus mengalir. 100% siswanya itu hafid juz 30. Jadi nanti oleh guru PAI ataupun humas ini akan dibagi ya kalian ke beberapa kelompok guru bina. Artinya misalkan Bapak membimbing 10 siswa, siswanya siapa saja yang akan dibimbing untuk hafal atau hafiz ya, juz 30. Kemudian 100% peserta didiknya berbudaya 5S. Jadi selalu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun ketika bertemu ya. Kemudian yang terakhir siswanya melaksanakan ibadah kurban. Jadi punya cita-cita setiap tahunnya di sekolah kita itu dapat melaksanakan ibadah kurban gitu ya. Selanjutnya yaitu tentang struktur kurikulum
di kelas 10 yang akan kalian laksanakan selama 1 tahun, yaitu eh, akan sedikit berbeda gitu ya dengan kelas 11 dan kelas 12. Mungkin kalau ketika di SMP dulu ya, ataupun di MTS ketika belajar IPA-nya itu namanya IPA terpadu. Kemudian belajar IPS, belajarnya IPS terpadu ya. Jadi untuk kelas 10 ini untuk mata pelajaran IPA yaitu terpadu dan IPS terpadu sama seperti halnya di SMP gitu ya. Nah, di sini namun berbedanya dengan kurikulum ketika kalian di SMP itu tidak ditekankan mengenai project ya atau tugas atau apa ya produk yang dihasilkan setelah pembelajaran. Nah, di sini yang akan kalian laksanakan ya selama 1 tahun itu akan mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya. Kemudian PPKN selama 2 jam, PAI pendidikan agama juga sama ya 2 jam. Kemudian di sini bahasa Indonesia 3 jam, matematika 3 jam, IPA di sini. Nah, kebetulan IPA ini di SMA Negeri Sehati Pemuda itu gurunya ada 2 ya, ada fisika itu Bapak dan kimia Pak Wawan. Jadi cara pembelajarannya itu fisika saja, kimia saja, biologi saja. Tapi ketika memberikan tugas proyek ke kalian itu insya Allah 3 mapel ini akan saling bekerja sama. Jadi tidak memberatkan kepada kalian dalam masalah penugasan gitu ya. Jadi satu tugas itu dapat digunakan oleh 3 mapel. Sama halnya dengan IPS terpadu ya. IPS terpadu ini ada sosiologi, ekonomi, sejarah dan geografi. Nah, kebetulan di sini untuk ekonomi itu diajarkannya secara terpisah, sosiologi, sejarah dan geografi itu terpadu. Jadi gurunya satu ya. Tapi masalah tugasnya sama. Jadi satu tugas digunakan oleh 4 orang. Kemudian bahasa Inggris, PJOK, ada TIK. Nah, ini yang baru di kurikulum sekolah penggerak. Kalau di tahun sebelumnya di kelas 10, 11 dan 12 pelajaran TIK ini hanya sebagai tambahan ya. Tapi di kelas 10 ini diwajibkan ya mengikuti pelajaran TIK dengan durasinya 2 jam per minggu. Kemudian ada ini prakarya dan kesenian. Ini tadi Bapak sudah singgung bahwa yaitu terampil dalam budidaya hortikultura. Dan ini akan dibimbing oleh guru mapel PKWU untuk melaksanakan itu. Nah, kita fokusnya di seni musik dan budidaya untuk mata ini gitu ya. Kemudian mata lokalnya ini sebanyak 2 jam. 2 jam ini kita ketahui muatan lokal kita itu adalah bahasa Sunda karena budaya kita itu budayanya Sunda karena kita berada di Jawa Barat gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ini masalah rapot. Nah, ketika selesai pembelajaran selama 1 semester ataupun 1 tahun pelajaran, nah kalian akan mendapatkan rapot ya atau laporan hasil belajar akan sangat berbeda dengan rapot kelas 11 dan kelas 12 ataupun rapotnya berbeda ketika kalian masih di SMP ataupun di MTS. Rapotnya itu kan berupa nilai ada, kemudian ada deskripsi pengetahuan, keterampilan. Nah,
Untuk rapat kalian ketika nanti itu dengan sistemnya kurikulum sekolah penggerak, proses laporannya itu tidak berupa lagi angka, ya, tapi di sini berupa deskripsi laporan hasil belajar. Ya, di sini ada 3 kriteria, ya. Ada 4 kriteria dan 5 kriteria, atau untuk lebih jelasnya sama seperti rapot kalau kalian punya adik yang di PAUD atau di TK, ya, rapotnya itu seperti itu. Jadi menggambarkan kalian gitu, ya. Apakah sudah baik, baik, sangat baik, cukup atau kurang baik gitu, ya, kata-katanya atau deskripsinya. Yang selanjutnya yaitu kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan atau diadakan di SMA Negeri 1 Pasir Kuda. Yang pertama itu pramuka. Nah, ini pramuka ini wajib, ya, kalian ikuti semua siswa dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 ini karena bersifat wajib itu harus dilaksanakan oleh semuanya. Kemudian kalian selain memilih ekstrakurikuler yang wajib itu pramuka, minimal mengikuti 2 ekstrakurikuler, ya. 1 yang wajib itu pramuka, 1 lagi yang pilihan. Atau lebih dari 3, ya silakan. Itu terserah kalian sesuai dengan kesanggupan kalian mengikutinya dan bisa mengatur waktunya. Di sini ada ekstrakurikuler olahraga. Olahraganya itu dibatasi futsal dan voli dan badminton. Nah, ini olahraga ini dibina oleh 2 pembina, ya. 1 membina futsal dan voli, yang kedua membina badminton. Berikutnya ekstrakurikuler paskibra, ada PMR, kesenian dan keagamaan gitu. Kenapa kegiatan keagamaan ini selalu ditunjukkan di ekstrakurikuler, di intrakurikuler, karena sekolah SMA Negeri 1 Pasir Kuda cita-citanya ingin meluluskan siswa-siswinya menjadi lulusan yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur gitu, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari Bapak. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Bapak tutup aja dengan pertemuan kali ini di materi MPLS mengenai pengenalan kurikulum dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.